Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini. Diduga hendak tawuran, polisi meringkus sejumlah pelajar di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas berusaha menangkap dan membubarkan para pelajar. Sejumlah pelajar kocar-kacir mengetahui kedatangan aparat Polres Metro Jakarta Barat. Polisi membubarkan para pelajar yang berkumpul di kawasan Daan Mogot, Grogol, Petamburan lantaran mereka diduga hendak tawuran. Beberapa pelajar yang lari ke permukiman warga berhasil diringkus. Masih maraknya tawuran pelajar di sekitar di kawasan Grogol, Petamburan membuat warga resah dan ketakutan. Warga berharap pihak kepolisian melakukan patroli, terutama saat jam pulang sekolah para pelajar. Ya itu ya kayak beber aja Pak polisi. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Itu pelajar atau apa? Pelajar. Oh. Itu kenapa sih dia dikejar polisi? Tawuran katanya. Sama siapa, Pak? Kurang tahu, kalau yang tangkap Pak katanya orang Budur. Oh. Ada BB-nya. Apa tuh? Lurit. Selanjutnya, untuk kepentingan penyelidikan dan pendataan, para pelajar yang ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi sebuah bangunan 5 lantai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Puluhan orang dari perwakilan pemilik gedung baku hantam dengan petugas karena berusaha menggagalkan upaya eksekusi. Kedatangan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikawal petugas gabungan TNI Polri di Jalan Kali Pasir Menteng, Jakarta Pusat langsung dihadang puluhan orang. Kericuan pecah saat sejumlah orang melakukan perlawanan untuk menggagalkan upaya eksekusi. Untuk meredamkan kericuan, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang sementara sisanya melarikan diri. Setelah situasi terkendali, tim jurusita mengeksekusi paksa bangunan 5 lantai dengan memotong gembok gerbang menggunakan linggis dan gerinda. Petugas kemudian mengosongkan seluruh barang-barang dari dalam gedung yang dijadikan asrama perawat dan calon pramugari. Kita melaksanakan sesuai dengan bunyi putusan yang ada, ya. Demikian. Terima kasih. Walaupun sebenarnya masih ada upaya hukum, ya. Tapi dari yang jelas kita melaksanakan penetapan yang sudah ingkrah, ya, sudah sampai putusan PK. Sementara itu, pihak tergugat menuding jika eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan salah sasaran. Ini salah objek eksekusinya. Yang jelas kita perkara yang 450 aja masih perkara di pengadilan, masih ada perlawanan. Karena kita bukti-buktinya lengkap, mereka tidak punya bukti apapun, tapi dimenangkan di pengadilan. Sekarang kita lagi pertahankan aset kita yang lain. Kalau ini kita... Eksekusi gedung bermula dari gugatan yang dilayangkan PT Bank Mandiri atas lahan seluas 1.000 meter yang dikelola PT Mitra Mata Jakarta Pusat selaku pemilik gedung asrama. Dalam gugatan, pengadilan kemudian memenangkan pihak Bank Mandiri selaku pemilik lahan yang sah, sehingga pihak tergugat harus segera mengosongkan bangunan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi dan pengosongan paksa sebuah bangunan kafe di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang melawan dengan menghalangi proses eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Agama Surabaya. Saling dorong antara petugas dan warga terjadi saat eksekusi di sebuah kafe di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga yang menjaga kafe ini melawan dan menolak putusan eksekusi bangunan. Mereka juga menghalangi upaya petugas jurusita yang hendak masuk ke dalam kafe. Meski demikian, petugas keamanan berhasil meredam keributan dengan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Terkait eksekusi ini, kuasa hukum termohon meminta akan melakukan upaya hukum termasuk melakukan kasasi.
Namun kuasa hukum pemohon menyebut upaya tersebut telah ditolak. Penyewa juga sudah mengajukan gugatan berkali-kali dari pihak termohon sampai ke PK, dan kemarin putusan PK sudah turun ternyata ditolak. Jadi hampir semua gugatan yang dilakukan oleh termohon maupun penyewa sudah ditolak dan ditempatkan di pihak yang dikalahkan. Klien kami masih mengajukan upaya hukum PK dan kasasi. Jadi sebetulnya persoalan hukum yang pokoknya itu juga belum selesai sampai dengan hari ini. Kami sekarang sedang kasasi di Mahkamah Agung dan PK juga di Mahkamah Agung. Eksekusi berawal ketika termohon mengajukan kredit sebesar 5,4 miliar rupiah pada 2018 untuk pembangunan kafe. Namun di tengah jalan, pembayaran kredit macet hingga akhirnya disita dan dilelang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak di Jember, Jawa Timur menjadi korban pembegalan saat hendak mengambil uang di ATM. Tragisnya korban yang sempat melawan begal mengalami luka parah akibat terkena sabatan senjata tajam. Info yang kenal ibu ini, info pembegalan. Video amatir merekam saat wanita terkapar berlumuran darah di jalanan Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Mama bernama Elis ini terluka parah di bagian pinggul dan tangan akibat sabatan senjata tajam. Setelah ditanya warga, wanita berusia 42 tahun ini ternyata korban begal dan sempat berduel dengan para pelaku. Jatisari pembegalan. Warga kemudian membawa korban ke Puskesmas Kencong untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, orang tua korban tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anaknya menjadi korban pembegalan. Menurut warga, pembegalan terjadi saat korban dan anaknya hendak mengambil uang di ATM kawasan Kencong. Meski sempat berduel dan terluka, korban berhasil menyelamatkan uang dan sepeda motornya. Mbak Elis ini rencana pulang keluar dari rumah itu bertujuan mau ke ATM Kencong, mau mengambil uang. Nah, di jalan Jatisari itu di Bulahan itu dijajari sama seseorang yang disuruh itu pinggir turun, kalau tidak turun saya bacok. Kasus pembegalan sadis ini kini tengah diselidiki aparat Polsek Kencong dengan memburu para pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berprofesi ganda sebagai bandar narkoba, seorang penjaga sekolah di salah satu SMA negeri di kawasan Pauh, Kota Padang, diamankan oleh polisi. Ironisnya, tersangka yang juga merupakan residivis kasus yang sama menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi sekolah. Sepeda. Petugas kepolisian dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bergerak cepat mengamankan seorang bandar narkoba yang tengah melakukan transaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli. Tersangka berinisial YD yang juga merupakan penjaga sekolah di salah satu SMA negeri di kawasan Pauh, Kota Padang ini diamankan petugas di depan sekolah. Tersangka merupakan salah satu bandar narkoba yang juga merupakan residivis kasus yang sama. Saat dilakukan penggerebekan, petugas mendapati 3 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar. Tersangka di depan pagar sekolah. Setelah diamankan, kita lakukan penggeledahan. Didampingi oleh Pak RT atau warga setempat, dilakukan penggeledahan di seputaran sekolah. Di toiletnya kita temukan barang bukti, paket sabu, 1 paket dan alat hisap juga ada di sana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.